Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Didi Soekardi MH selaku dosen mata kuliah Pancasila, teman-teman kelas A29 yang berbahagia. Perkenankan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Asmil Mustafa, Imam Sutriyadi, saya sendiri, dan Khairulis Berliantias akan mempresentasikan materi yang berjudul Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila. Dalam makalah ini ada pokok pembahasan yang berjumlah 5, pengertian hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila sampai kepada hak dan kewajiban manusia dalam nilai dasar Pancasila. Untuk pokok pembahasan yang pertama dan kedua akan dibawakan ataupun dipresentasikan oleh teman kami yaitu Mas Asmil. Untuk Mas Asmil, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila. Seperti yang teman-teman lihat di layar, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum dia lahir. Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Ada yang mengartikan juga hak adalah sesuatu yang dimiliki seseorang yang menuntut orang tidak boleh diambil. Sedangkan hak adalah fitrah yang ada sejak ia lahir. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya Sri Janti itu mengatakan hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan individu, serta menjamin kesempatan bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Menurut Notonegoro, hak adalah kuasa atau hak istimewa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya, dan hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Sedangkan pengertian kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau juga sesuatu keharusan. Ada juga yang mengartikan kewajiban adalah tindakan untuk menuntun orang bertindak dengan cara yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Kewajiban menurut para ahli, salah satunya yaitu John Salmon mengatakan kewajiban adalah sebagai suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka seseorang bisa mendapatkan sanksi atau konsekuensinya. Sedangkan menurut Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dilakukan oleh pihak tertentu. Nah, itulah pengertian hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara. Jadi setiap masyarakat itu mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan nilai Pancasila. Mulai dari sila pertama hingga sampai sila yang kelima, yang mana hal ini memang akan dijelaskan pada pokok pembahasan yang kelima nanti. Hak dan kewajiban warga negara itu meliputi prinsip ketuhanan yang Maha Esa, prinsip ketuhanan yang Maha Esa, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, prinsip asas musyawarah, dan prinsip keadilan. Jadi
hak dan kewajiban warga negara itu sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya kita mengetahui serta memahami hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada hal-hal yang harus dilakukan atau kewajiban dan ada juga hal-hal yang harus didapatkan, yaitu hak-hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seseorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Sementara itu, kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat umumnya. Kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita masing-masing. Sedangkan definisi warga negara itu merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Salah satu tokoh yang mendefinisikan bahwa warga negara, salah satu tokoh yang mendefinisikan yaitu A.S. Hakim itu menjelaskan tentang warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara. Menurut Koernatmo itu juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara yang memiliki kedudukan khusus terhadap negara, mereka memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 yang dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Jadi pernyataan ini berarti bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, itu penduduk. Penduduk yaitu orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa, surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal hanya sementara, yang mana itu diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju, yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Itulah pengertian hak dan kewajiban negara. Dan itu juga yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Monggo Pak Imam. Terima kasih untuk Mas Asmi yang sudah memaparkan pokok bahasan yang pertama dan kedua. Dilanjutkan kepada Mbak Tias untuk mempresentasikan pokok pembahasan yang ketiga dan yang keempat. Untuk Mbak Tias, waktu kami atau saya persilakan. Monggo. Baik Pak, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam presentasi kali ini saya akan memaparkan pokok pembahasan yang ketiga, yaitu implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam sila Pancasila. Dalam hal ini, karakteristik penegakan hak asasi manusia di Indonesia dilandasi Pancasila sebagai ideologi negara, meliputi hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila, hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila, dan hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Penjelasannya, hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila adalah nilai dasar yang relatif, tetap atau tidak berubah yang berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan di antaranya: satu, ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. 2. Hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksana kelima sila Pancasila, pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28C. Kemudian ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia. Dan yang ketiga yaitu hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh sikap positif yang ditunjukkan warga negara. Antara lain, sila pertama, contohnya hormat menghormati dan bekerja sama antara umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Sila kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Kemudian saling mencintai sesama manusia. Sila ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian pemaparan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam Pancasila. Selanjutnya, pokok pembahasan keempat yaitu contoh penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban baik sebagai individu maupun sebagai warga mendapatkan hak dan kewajibannya, maka pemerintah berupaya untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut bagi setiap anggota masyarakat dengan cara membuat undang-undang dan berbagai peraturan yang mendukungnya. Berikut ini contoh penerapan hak masyarakat. Salah satunya hak mendapatkan persamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum dan pemerintahan. Artinya, hukum diciptakan supaya masyarakat bisa hidup nyaman dan aman. Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati dan mematuhi hukum. 2. Hak mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara yang disampaikan dan tidak bersifat provokatif. Hak beragama dan beribadah. Jadi setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, hak membela negara. Membela negara bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah berjuang di perlombaan tertentu agar mengharumkan nama bangsa. Kemudian penerapan kewajiban masyarakat. Contohnya, 1. Menjunjung hukum dan pemerintah Indonesia. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, seperti mentaati peraturan yang sudah
dibuat oleh pemerintahan. Jadi ketika ada peraturan ya supaya dipatuhi dan ditaati. Contoh, mentaati peraturan lalu lintas sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Mentaati peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang ada. Kemudian menjauhkan diri dari tindak ini bisa diterapkan besok pada tahun depan. Kita sebagai warga negara yang baik ya harus menyuarakan pilihan kita. Jangan sampai kita menjadi golongan putih, maksudnya tidak memilih. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi salah satu kewajiban setiap orang sebagai masyarakat Indonesia. Contohnya menggunakan sumber daya alam yang bijaksana, tidak membuang sampah, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya, serta menghemat energi dan menggunakan produk dalam negeri. Dengan langkah-langkah tersebut, lingkungan yang terjaga dengan baik tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya, membayar pajak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dialokasikan untuk pembangunan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk bayar pajak kendaraan ataupun PBB, gitu. Oke. Siap. Siap, Bu. Dan yang terakhir, mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah sudah menetapkan pendidikan dasar selama 12 tahun, mulai dari jenjang SD sampai SMA atau SMK, di mana setiap orang wajib mengikuti pendidikan dasar tersebut dan akan dibiayai oleh pemerintah. Demikian pemaparan dari pokok pembahasan nomor 3 dan 4. Apabila banyak kekurangannya dan kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waktu terima kasih. selanjutnya saya kembalikan ke MC Pak Imam, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Tias dan Mas Asmi yang sudah memaparkan dari pokok bahasan 1 sampai 4. Yang selanjutnya pokok pembahasan hak dan kewajiban manusia dalam nilai dasar Pancasila yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perlu yang kita tahu bahwa sila ini berhubungan dengan hak manusia untuk memilih dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Nah, di sisi lain juga bahwa ini menempatkan kewajiban manusia untuk menghormati hak manusia lainnya, yaitu dengan menghormati pilihan serta perbedaan agama masing-masing. Dalam hal ini bisa dicontohkan bahwa beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama yang dipercayai. Misalkan kita sebagai umat Islam beribadah dengan tenang di masjid, dan umat Islam dan umat yang lain pun juga mempunyai hak yang sama. Kemudian di sila kedua, bisa bersikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban, di antaranya adalah bisa mendapatkan keadilan di mata hukum. Bahwa seperti yang tahun kemarin atau beberapa tahun-tahun yang sebelumnya kita digemparkan oleh seorang jenderal yang dalam hal ini adalah Sambo, yang membunuh anak buahnya sampai mati. Tapi meskipun beliaunya jenderal, di mata hukum tetap sama, seperti sama rata, artinya sehingga pada akhirnya meskipun seorang jenderal dihukum dengan seberat-beratnya. Kemudian ada yang sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, bahwa kita itu dituntut untuk selalu menjunjung tinggi persatuan dan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, tetapi dalam masyarakat kita tetap harus bersatu, karena di dalam masyarakat itu heterogen atau beragam, baik suku, bangsa, agama, dan perbedaan lainnya. Itu kita dituntut untuk saling menjaga persatuan dengan mengembangkan kebersamaan di setiap situasi, kondisi, dan keadaan.
Kemudian yang keempat ada yang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bisa dicontohkan ataupun bisa diamalkan hak serta kewajibannya, yaitu berpendapat serta menghormati pendapat orang lain, terutama dalam kegiatan bermusyawarah. Kita bisa dicontohkan di kelas kita bahwa kita itu baru ketemu, pastinya banyak karakter, banyak perbedaan-perbedaan, baik suku atau tempat yang lainnya pasti kita sudah perbedaan. Nah, di situ permusyawaratan atau kata mufakat bisa kita pakai, tapi tetap mengedepankan akal sehat dan tenggang rasanya. Kemudian yang terakhir ada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada sikap yang bisa diamalkan untuk hak serta kewajiban dalam sila kelima ini. Bisa kita saling menghargai hasil karya orang lain. Apapun bentuknya yang kita terima ataupun kita lihat dengan hasil karya orang lain, itu tetap kita hargai. Karena setiap orang itu memiliki cipta, rasa dan kasa dari masing-masing orang tersebut. Sehingga dibutuhkan sikap saling menghargai. Dari situlah bisa tercipta juga keharmonisan antar individu dengan baik. Dari pokok pembahasan kelima bisa disimpulkan bahwa prinsip hak asasi manusia itu dilandasi oleh sistem nilai universal dalam Pancasila. Yang pertama ada nilai religius atau keutuhan, kemudian ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, kemudian selanjutnya ada nilai kerakyatan, dan yang terakhir ada nilai keadilan yang dijabarkan melalui beberapa nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian ada pun nilai-nilai tersebut itu diantaranya nilai ideal, itu nilai instrumental dan nilai praktis. Kemudian sila lain ada keselarasan antara hak asasi manusia yang diakui kewajiban yang harus diemban oleh individu. Itu menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Pergi ke pasar, membeli jerami. Cakep. Jerami dibawa, memakai jala. Cukup sekian presentasi kami. Terima kasih dan salam Pancasila. Salam. Terima kasih. Kami sampaikan kepada teman-teman semua kelas A29 dan kelompok kami. Kemudian untuk sesi diskusi atau tanya jawab bisa langsung di kolom komentar channel YouTube kelas kita. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak harus bertanya. Jika teman-teman ada sanggahan ataupun masukan, kami persilahkan. Begitu, sekali lagi masukan atau saran dari teman-teman dan Pak dosen, kami sangat tunggu. Semoga menjadikan kami selalu belajar untuk menggali ilmu pengetahuan. Sekali lagi demikian presentasi dari kelompok 8 pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sehingga saya akhiri dengan sebuah pantun. Mari asih pergi ke pengajian. Cakep. Jangan lupa ikut sholawatan. Cakep. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.